Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini adalah pertemuan pertama untuk belajar bahasa Arab dengan metode yang sangat bagus, sangat powerful, sebuah metode belajar bahasa Arab yang dikembangkan oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim dari India, di mana beliau menamakan metode ini dengan nama Understand Quran the Easy Way. Metode ini dikembangkan oleh beliau dari tahun 1990 dan kemudian baru diajarkan ke khalayak ramai sekitar tahun 2000-an. Dan saat ini metode ini sudah diajarkan lebih dari 5.000 sekolah di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Baik, pertama kali insya Allah pada pelajaran ini kita akan belajar sekitar 13 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 7.248 kali. Ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran hampir sebanyak 78.000 kali. Pertama, saya ingin mengucapkan kepada Anda semuanya, Mubarak, selamat bagi Anda yang telah bersedia mempelajari Al-Quran, Kitabullah. Tentunya ini bukan sebuah kebetulan. Pasti karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda menonton dan melihat video ini, dan tentunya ini merupakan berkah. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan kepada Anda, Mubarak, selamat telah bersedia mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Model kursus kita dirancang berdasarkan teknik pembelajaran modern yang diambil dari beberapa referensi, seperti tata bahasa yang diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Inggris, dan juga Amerika. Kemudian juga statistik kosakata Al-Quran, metode pembelajaran yang interaktif dan juga model perkuliahan, alat bantu belajar bahasa kedua. Model ini diambil dari metode mengajar bahasa Inggris untuk orang asing dan lainnya. Kemudian ada brain, thinking, effective living, dan juga yang terakhir ada NLP. Baik, saudaraku semuanya, kira-kira apa yang kita perlukan untuk mampu memahami Al-Quran? Mari sekarang kita lihat. Jika kita ambil mushaf Al-Quran yang sering kita jumpai, yang sering kita baca, maka kita akan mendapatkan sebuah data statistik yang unik. Dan ternyata halaman dalam mushaf yang kita baca lebih kurang ada sekitar 600 halaman. Kalau kita lihat baris per halaman, kita akan mendapati 15 baris per halaman. Kemudian kalau kita hitung kira-kira kata per baris itu kita jumpai ada sekitar 9 kata. Jadi total kata di setiap halaman itu ada lebih kurang kalau kita hitung 130 kosakata. Lebih kurang. Nah, berapa total keseluruhan kata Al-Quran? Kita kalikan jumlah kosakata yang ada di setiap halaman dengan jumlah halaman Al-Quran ada 600, maka kita akan mendapatkan angka 78.000 kosakata yang terdapat dalam Quran. Lebih kurang. Baik, alim artinya ajarkan, teach kalau bahasa Inggris. Jadi dalam pembelajaran kita, sebagaimana yang disebutkan, belajar dan mengajar. Jadi saya minta kepada Anda, alim, ajarkan. Jika Anda sedang menonton ini bersama dengan teman Anda, maka ajarkan teman Anda dan kemudian saling bergantian teman Anda yang mengajarkan Anda. Jika Anda menonton ini sendirian, maka pause video ini, kemudian Anda silakan mengulangi, menyebutkan kembali data-data angka ini secara mandiri sekitar 1-2 menit. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mari kita laksanakan isi dari hadis ini sekarang juga. Ajarkan angka-angka yang tadi kepada teman yang duduk di dekat Anda. Setelah selesai silahkan bergantian agar dia juga mengajarkan Anda. Baik, kenapa Al-Quran mudah dipelajari? Karena ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipahami dan diingat. Jadi kalau ada sugesti belajar Al-Quran itu sulit, pasti sugesti itu berasal dari syaitan. Maka bahkan dalam hati katakan tidak pernah setuju dengan anggapan itu. Dan jangan pernah sekalipun mengucapkannya. Apakah kita mau bertentangan dengan apa yang telah Allah firmankan tadi dalam Al-Quran? Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Baik, jika Anda pelajari makna dari setiap kata yang berasal dari solat, dari 7 surat yang biasa kita bacakan, surat Al-Fatihah, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga bagian-bagian dari solat seperti azan, doa ba'dal wudu, ruku', sujud, at-tahiyatu lillah, Allahumma salli ala Muhammad, Rabbana atina fid dunya. Sekaligus kita juga belajar tata bahasa yang sangat sederhana menggunakan TPI. Apa itu TPI? Insya Allah akan kita sampaikan, kita beritahukan, kita ajarkan di pertemuan selanjutnya. Maka Anda akan belajar 232 kata yang terdapat lebih kurang 41.000 kali atau 50% di dalam Al-Quran. Atau setengah dari kata-kata dalam setiap baris. Itu artinya setiap kata kedua Al-Quran itu berasal dari sholat. Baik, alim, ajarkan, pause video ini, ajarkan teman sebelah Anda, atau ulangi secara mandiri sekitar 1-2 menit. Supaya teringat di dalam kepala kita. Baik, setelah kursus ini ada 2 kursus lanjutan jika kita sepakati. Kita akan belajar 300 tambahan kata, dan kita insya Allah biiznillah akan mampu menguasai 70% kosakata Al-Quran, sekaligus dengan tata bahasa yang kita perlukan. Setelah 3 kursus, kita akan mendapati kurang dari 2 kosakata baru berbaris dalam juz pertama. Kosakata baru dalam setiap halaman setelah 3 kursus di juz 1 itu kita mendapatkan hanya sekitar 20 kosakata baru per halaman. Juz 2 sampai juz 5 itu ada sekitar 12 kosakata baru per halaman. Juz 6 sampai juz 28 itu hanya 6, dan juz 29 sampai juz 30 sekitar 12 kosakata baru per halaman. Apa target dari kursus kita ini? Yang pertama, untuk meyakinkan Anda bahwa Al-Quran itu sangat mudah difahami. Yang kedua, untuk mengajarkan Anda bagaimana memulai dan memahami Al-Quran dengan cara paling mudah, dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI, serta menguasai 50% kosakata Al-Quran. Untuk membantu Anda agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan mengajari Anda 7 surat dan zikir setelah sholat. Yang keempat, untuk mengajarkan Anda bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. 5, untuk menguatkan keimanan dan akhlak baik, termasuk karakter yang baik. Keenam, mengajarkan 100 kalimat percakapan sederhana berdasarkan Al-Quran sebagai bagian berbicara dalam bahasa Arab. Oke, lantas apa keunikan kursus ini? Kursus ini unik, insya Allah, alhamdulillah. Karena kita tidak akan memulai pembelajaran kita dengan pelajaran dasar. Maksudnya pelajaran dasar seperti yang biasa kita jumpai, kita belajar kalimat sederhana seperti hadza baitun kabir, yang artinya ini adalah rumah besar. Kenapa? Karena kapan kita biasanya mengucapkan hadza baitun kabir, ini rumah besar? Barangkali ketika kita mempunyai tetangga kita orang Arab, ya, dan anaknya yang balita datang ke kita sambil menangis, kita angkat dia ke pangkuan kita, dan untuk menghiburnya kita berucap cup 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 untuk menenangkan si balita tadi, kita mengucapkan sambil menunjuk rumah besar, hadza baitun kabir, lihat ini rumah yang besar.
hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Cara paling optimal, pelajaran kita mulai dengan Al-Fatihah. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala 25 kali dalam sehari. Mari kita praktekkan bahasa Arab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Insya Allah. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam buat salat 5 waktu. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Baik, mari kita mulai kursus sekarang. Ya, di bawah ini ada teks bahasa Arab. Ya, baris pertama berisi penjelasan kata per kata, arti kata per kata. Dan nanti insya Allah kita akan ulas teks Arab terlebih dahulu, kemudian kita akan membaca setiap kata beserta terjemahannya, kata per kata, dan terakhir nanti kita akan baca terjemahan teks secara lengkap, insya Allah. Nah, kita harus membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surat Al-Fatihah atau Al-Quran. Mari kita pelajari ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu itu mempunyai arti aku berlindung atau aku mencari perlindungan, ya. A yang ada di depan a'udzu itu mempunyai arti aku. Kenapa aku? Insya Allah nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Utamakan keselamatan. Kenapa a'udzubillah ini kita baca setiap kita mulai membaca Al-Quran atau Al-Fatihah? Karena kita ingin mengutamakan keselamatan. Dalam sehari-hari, dalam pekerjaan kita juga sering mendengar ungkapan utamakan keselamatan, atau ketika kita naik mobil, naik pesawat, pakai sabuk pengaman, dapatkan perlindungan. Begitu juga kita, ya. Kita ketika membaca Al-Quran, kita minta perlindungan, kita ingin mengutamakan keselamatan. Karena kenapa? Karena ada musuh yang nyata yang akan menggoda kita, yaitu syaitan. Jadi, kita utamakan keselamatan kita baca ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Billah itu artinya kepada Allah. Kata billah, ya, ini terdapat di Al-Quran lebih kurang 2550 kali. Billah sendiri terdiri dari huruf bi dan kata Allah yang mempunyai arti bi itu pada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi billah ini rangkaian dari kata bi, huruf bi dan Allah. Artinya kepada Allah. Sedangkan min itu mempunyai arti dari. Terdapat dalam Al-Quran lebih kurang 2471 kali. Asyaiton, sama-sama kita tahu asyaiton itu artinya syaitan, ya, musuh nyata bagi kita semuanya. Asyaiton itu adalah bentuk tunggal, syaitan sendirian, bentuk tunggal, sedangkan jamaknya, bentuk pluralnya adalah syayatin. Terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Sedangkan kata ar-rajim, rajim itu mempunyai arti yang terkutuk. Syaitan ini adalah yang terkutuk, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita mengira syaitan itu dekat kepada Allah? Tidak akan pernah, karena dia adalah makhluk terkutuk, terusir jauh dari rahmat Allah, makanya disebut terkutuk. Jadi ketika kita mendengarkan kata terkutuk, maka kita akan terbayang bahwa itu adalah syaitan. Ini adalah cara yang paling mudah mengingat maknanya, yaitu ingat konteks kata. Ketika kita membaca, cobalah untuk merasakan dan membayangkan. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita membayangkan bagaimana kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh nyata kita, yaitu syaitan yang terkutuk. Allah itu tinggi di arasy, tetapi dia sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan. Jadi apapun yang kita pikirkan, Allah Maha mengetahui. Maka ucapkan kalimat di atas dengan keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala merespon permintaan kita.
Kita tidak bisa melihat syaitan, tidak pula bisa memukulnya atau membunuhnya atau meyakinkan untuk menjadi baik. Satu-satunya solusi, dan ini adalah solusi terbaik, adalah dengan membaca a'udzubillah. Siapa syaitan itu? Dialah musuh kita terbesar dan paling berbahaya. Syaitan ini punya pengalaman besar membuat Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, keluar dari surga. Apa tidak ada dari kita yang bisa lebih pintar tentunya dari Nabi Adam alaihissalam dalam hal menolak syaitan. Syaitan sendiri telah berkata dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menggoda kita para manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Syaitan itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkutuk ini ingin agar kita mengikutinya dan kita menjadi seperti dia. Karenanya ada kadang perasaan tidak aman yang kita rasakan, pasti itu disebabkan oleh godaan syaitan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diamankan, dilindungi dari syaitan yang terkutuk ini. Setiap masing-masing kita selalu diikuti oleh syaitan. Dia akan selalu menggoda kita. Saat di rumah, di kantor, di pasar, atau ketika kita sendirian. Atau bahkan dalam keramaian, atau saat kita bersama teman kita. Syaitan adalah musuh nyata bagi kita. Kita harus selalu menyatakan perang melawan syaitan ini. Ungkapan tadi, utamakan keselamatan, adalah salah satu karakter orang yang sukses berperang melawan syaitan. Ini adalah karakter pertama dari 12 karakter yang insya Allah akan kita pelajari nanti dalam surat Al-Fatihah. Jadi, dari ta'awudz ini kita mendapatkan sebuah karakter ataupun kebiasaan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya, baik itu utamakan keselamatan kita dari syaitan yang terkutuk ini. Baik, mari sekarang kita praktek untuk menguasai kalimat atau bacaan ta'awudz ini. Saya akan membaca kata per kata dalam bahasa Arab. Saya meminta Anda untuk menyebutkan artinya. Baik, kita mulai. A'udzu. Aku berlindung. Sebutkan artinya. Billah. Kepada Allah. Min. Dari. Asyaiton. Syaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Lanjutkan. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, ajarkan saudaraku semuanya, ajarkan teman sebelah kanan atau kiri Anda, atau ajarkan diri Anda sendiri, pause video ini, kemudian ulangi kata per kata, kemudian potong menjadi 2, dan terakhir bacakan secara keseluruhan beserta artinya secara penuh. Baik, alhamdulillah pertemuan perdana kita, pertemuan pertama kita sudah pelajari apa tujuan dari kursus kita dan juga bacaan ta'awudz. Insyaallah kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Kita akan pelajari kata bahasa dengan metode yang sangat menyenangkan, yaitu TPI. Untuk pertemuan pertama ini, jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.